Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Gus Supayana, NIM 1817051181. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jenis perusahaan. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa setiap perusahaan agar bisa bertahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut harus memiliki produk yang akan dijual kepada masyarakat. Produk tersebut dapat berupa produk non fisik, produk jadi siap pakai, dan produk mentah yang harus diproses lebih lanjut. Dilihat dari bidang usaha dan produk yang dihasilkan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya bersifat non fisik. Contohnya jasa transportasi, akuntan, bioskop, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Misalnya pasar swalayan, distributor elektronik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah dan mengolah menjadi bahan jadi siap pakai. Contohnya perusahaan mie yang mengolah tepung terigu menjadi mie instan, atau perusahaan tekstil mengubah kain menjadi kemeja. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang berfungsi sebagai jembatan antara produsen bahan baku dan konsumen yang memerlukan bahan jadi siap pakai. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Weda Kusumadana, NIM 1817051259. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang harus mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap pakai, maka persediaan di dalam perusahaan manufaktur berbeda dengan jenis persediaan di dalam perusahaan dagang. Persediaan dalam perusahaan manufaktur dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Misalnya, kain adalah bahan baku dari pakaian, kayu adalah bahan baku dari meja, dan lain-lain. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai pada tanggal neraca belum selesai proses produksinya. Misalnya, pakaian yang belum ada lengannya di dalam industri garment, meja tulis yang belum dihaluskan di dalam industri mebel, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, persediaan barang jadi adalah bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Contohnya seperti pakaian jadi, meja tulis, dan lain-lain. Baik, sekian materi dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahchandra Putra dengan NIM 1817051153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan pengelompokan biaya. Jenis dan pengelompokan biaya manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang dan jasa. Jenis dan pengelompokan biaya manufaktur dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut spesifikasinya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung atau biaya bahan baku, yang mana merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, seperti contohnya kayu untuk pembuatan meja. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang bertindak atau terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk tersebut, seperti contohnya tukang kayu untuk pembuatan meja. Lalu ada biaya overhead, yang mana biaya overhead inilah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam biaya overhead ini ada 3. Yang pertama itu biaya bahan penolong atau biaya bahan baku tidak langsung, seperti contohnya
paku dan palu untuk pembuatan meja. Lalu ada biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung, yang mana contohnya adalah satpam pabrik. Lalu ada biaya pabrikasi lain, seperti contohnya biaya untuk penyusutan mesin. Lalu setelah biaya overhead ada biaya pemasaran, yang mana merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang atau barang dagangannya agar sampai ke tangan pembeli. Contohnya adalah biaya iklan, biaya sales, dan sebagainya. Lalu ada biaya administrasi dan umum, yang mana ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan operasional perusahaan, seperti contohnya biaya gaji direktur, gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Nah, dalam perusahaan manufaktur, kelima jenis biaya ini tidak bisa dikelompokkan menjadi satu, melainkan dikelompokkan menjadi dua bagian biaya besar. Yang pertama itu biaya produksi, yang mana seluruh biaya digunakan untuk dari awal sampai barang tersebut jadi, yang mana ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Lalu ada biaya operasional atau komersial, yang mana di sini mencakup biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sekian dari pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Sudi Sastro Putra dengan NIM 170512-9. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi arus biaya. Nah, adanya keharusan untuk memperoleh bahan baku menjadi barang jadi itu mengakibatkan suatu arus biaya. Gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead membentuk biaya produksi. Nah, jika ketiga komponen biaya tersebut masing-masing belum mencakup 100% dari biaya produksi per unit output, maka gabungan ketiganya membentuk persediaan dalam proses. Nah, jika gabungan ketiga komponen biaya tersebut masing-masing telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Nah, itu berarti perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses terletak pada kandungan biaya di dalam setiap jenis biaya tersebut. Terima kasih. Saya Christian Denis Setiawan, NIM 181705136. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan istilah yang didasarkan terhadap reaksi biaya yang berbeda-beda atas volume produksi. Dari reaksi tersebut, maka timbullah istilah ini, perilaku biaya. Dan terdapat beberapa kategori yang termasuk dalam perilaku biaya ini. Yang pertama merupakan biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang selalu mengikuti perubahan atas volume produksi. Jadi apabila volume produksi mengalami peningkatan, maka biaya variabel juga ikut meningkat. Apabila volume produksi menurun, biaya variabel juga akan ikut menurun. Dan apabila volume produksi ditiadakan, maka biaya ini juga akan ikut ditiadakan. Yang termasuk dalam biaya variabel merupakan sebagian dari biaya overhead pabrik, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku. Dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak mengikuti perubahan atas volume produksi. Jadi apabila volume produksi mengalami perubahan, biayanya tidak akan terpengaruh sama sekali. Dan yang termasuk dalam biaya ini ialah biaya sebagian dari biaya overhead, kemudian sebagian dari biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian yang ketiga merupakan biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya yang merupakan perpaduan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang termasuk dalam biaya ini ialah biaya telepon, biaya air, dan biaya listrik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.